Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih dalam mempelajari kitab Tuhfal Mubtadi bi syarhi Manzumah al-Baikuni dalam ilmu mustalah al-hadis yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, dan kita masih di pembahasan hadis yang ke-21 yaitu syad. Dan sepertinya kemarin saya ada sedikit kesalahan, kekeliruan dalam menerjemahkan di contoh syad dengan dalam sanad yang kada rawahu Ma'mar an Zuhri mursala, yang di situ atau kita ulangi saja. Contoh yang di atas itu adalah yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri secara mursal, yaitu tabi'in langsung menyebutkan kepada Nabi SAW, dan kemudian setelahnya dia jumlah i'tiradiyah wa Ma'mar thiqah, dan adapun Ma'mar dia adalah thiqah, sahabat fadil, termasuk di antara orang-orang terpercaya di antara murid-murid Imam Az-Zuhri, wa illam yakun fi tabaqatil ulya minhum, walaupun ia tidak termasuk di antara murid-murid yang tingginya dari murid-murid Az-Zuhri rahimahullahu taala. Wa khalafahu, dan dia diselisihi. Kemarin sepertinya saya sebutkan Ma'mar menyelisihi. Tak, itu salah. Yang benarnya adalah dia diselisihi, Ma'mar diselisihi. Makanya kita sebutkan kemarin bahwasanya yang menyelisihi adalah Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyelisihi Ma'mar, bukan Ma'mar yang menyelisihi. Ma'mar yang diselisihi. Allahu ta'ala a'lam. Selanjutnya kita membaca hadis atau contoh syad dalam matan. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ahsanallahu ilaikum. Kama qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, مثال الذي في المتن. قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن مغيرة أخبرنا جرير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجبر والله في apa? في الحجر Hijar Ismail. في الحجر والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحقه فمن استلمه فقد بايع الله. ثم قرأ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. Selanjutnya kata beliau, setelah menyebutkan contoh syad dalam sanad yang dia di mana dia termasuk dari jenis syad yang bersendirinya seorang rawi bersamaan dengan ada penyelisihan dari riwayat yang lain. Kata beliau, contoh syad dalam matan. Berkata Ibnu Abi Hatim telah bercerita kepada kami, ayahku telah bercerita kepada kami, Yahya bin Al-Mughirah telah mengabarkan kepada kami, Jarir dari Abdullah bin Uthman bin Khuthaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijr. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Hijar Ismail, wallahi, demi Allah, sesungguhnya Allah pada hari kiamat akan membangkitkannya
dan dia memiliki dua mata, maksudnya al-hijr akan dibangkitkan dan ia memiliki dua mata yang dengan keduanya ia melihat, dan juga akan memiliki lisan yang tikubihi, akan berbicara dengan lisan tersebut, wa yashhadu, dan al-hijr ini akan bersaksi ala man istalamahu bihaq, pada atau tentang orang yang istalamahu, menyalami atau menyentuh dengan benar. Faman istalamahu, barang siapa yang telah menyentuhnya, faqad baya Allah, summa qara'a, sungguh ia telah berbaiat kepada Allah, kemudian ia membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, mereka menjadikan di sini adalah domir kai itu dia kembalikan atau menjadikannya sebagai pendalilan. Yang diinginkan adalah al-hijr yang mereka inginkan, akan disebutkan nanti penjelasannya. Tiada lain, innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Selanjutnya ke penjelasan dari sisi syadnya. Lanjut. قال الشيخ حفظه الله تعالى: كذا رواه جرير بن حازم بزيادة التي بين معكوفين، وهو ثقة، لكن خالفه ثابت بن يزيد الأحول، وهو ثقة ثابت. عبد الرحمن بن سليمان الرازي، وهو ثقة. حامد بن سلمة، حماد بن سلمة، وهو ثقة. يروونه عن عبد الله بن خثيم به بدون زيادة المشار إليها، فهي زيادة شاذة كما ترى، وقد قرر شيخنا المقبل رحمه الله شذوذها. Selanjutnya kata beliau, kada rawahu Jarir bin Hazim biziyadah allati baina ma'kufain. Seperti itu yang diriwayatkan atau datang riwayatnya dari Jarir bin Hazim, itu sebelum Abdullah bin Utsman, akhbarana Jarir, itu yang diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim biziyadah allati baina ma'kufain, yang ada tambahan di antara dua kurung. Ada kesalahan dalam cetak dari buku pegangan kita, dikasih kurung mulai dari yang di lafaz hadis di atas, faman istalamahu, dari situ buka kurung dari fa, kemudian ditutup sampai akhir fawqa aydihim, itu baina ma'kufain di situ. Aldi, mana Aldi? Ya, begitu cetakannya. Faman istalamahu, ada tanda kurung? Ada? Ada juga? Mas Danu? Ada? Itu. Hijr, bukan hajar, hijr Ismail, bukan hajar, hijr. Ada tanda kurung situ kan, faman istalamahu sampai akhir, itu dikasih. Itu yang diinginkan dari penyebutan beliau di situ, allati baina ma'kufain. Di kita kan tidak ada, maka ditambah dalam kurung di antara faman istalamahu sampai akhir ayat. Bahwasanya riwayat Jarir bin Hazim itu ada tambahan yang di dalam kurung itu. Wa huwa thiqah. Jarir bin Hazim ini adalah rawi yang thiqah. Lakin khalafahu, akan tetapi dia diselisihi. Dia diselisihi oleh rawi yang akan disebutkan. Yang pertama adalah Thabit bin Yazid al-Ahwal, wa huwa thiqatun sabtun. Dia adalah thiqah sabat. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahim bin Sulaiman al-Razi, wa huwa thiqah, dia juga thiqah. Yang ketiga adalah Hammad bin Salamah, wa huwa thiqah. Jadi kan yang sebelumnya dikatakan bahwasanya syad itu adalah ada riwayat seorang thiqah, rawi yang makbul, menyelisihi riwayat thiqah yang lain, as-thiqat. Banyak, lebih dari satu, lebih dari dua. Kemudian kata beliau, yarunahu an Abdullah bin Khuthaim biduni ziyada al-musyar ilaih. Mereka meriwayatkan, maksudnya Thabit bin Yazid, Abdurrahim bin Sulaiman, Hammad bin Salamah, mereka meriwayatkan dari
Abdullah ibn Husain, Abdullah ibn Uthman ibn Husain kalau dalam riwayat. Kalau yang di sini disingkat Abdullah ibn Husain. Bihi, dengan lafaz hadis yang ada di atas, dan lafaz hadis dan selanjutnya, sanad selanjutnya dari Abdullah bin Uthman bin Husain dengan riwayat yang sama. Akan tetapi biduni ziyadatil musyari ilaiha, akan tetapi tanpa adanya tambahan yang diisyaratkan padanya, maksudnya yang baina ma'kufain itu. Jadi riwayat Sabit ibn Yazid, riwayat Abdurrahim ibn Sulaiman, riwayat Hamad ibn Salamah tanpa adanya kalimat faman istalama faqad baya Allah thumma qara sampai akhir, itu tidak ada. Berarti riwayat Jarir ibn Hazim ini diselisih oleh 3 orang thiqah yang disebutkan di sini. Fahiya ziyadatun syadatun kama tara, maka itu adalah tambahan yang syad sebagaimana yang engkau lihat, karena ia diselisih oleh 3 rawi yang lain yang juga mereka adalah thiqat. Bahkan Sabit ibn Yazid thiqatun sabtun, lebih thiqah lagi, lebih terpercaya lagi daripada Jarir yang dia hanya thiqah. Maka tambahan yang ada dalam kurung itu ziyadah syad, tambahan yang syad. Wa qad qarrara Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala syudzulaha, maka telah ditetapkan oleh guru kami Syekh Muqbil rahimahullahu taala akan syadnya riwayat tersebut, akan syadnya riwayat siapa? Jarir bin Hazim di atas. Karena jelas di situ kan di ayat yang diinginkan innal ladzina yubayyi'unaka, yang diinginkan di situ adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hijr, maka nampak syadnya, dan juga diselisihi oleh rawi-rawi yang lain yang juga meriwayatkan hadis yang semisal. Lanjut. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: وهذا النوع مقابله يقال له المحفوظ وهذا المحفوظ بحسب سنده من حيث القبول والرد والله موفق. Kalau selanjutnya kata beliau, jenis ini muqabiluhu yuqal lahu al-mahfuz. Jadi lawan dari jenis ini disebut al-mahfuz. Jadi riwayat yang tadi yang datang dari Jarir ibn Hazim itu disebut sebagai hadis yang jauh. Hadis yang riwayatnya Jarir ibn Hazim yang di atas syad. Riwayat dari Sabit ibn Yazid, Abdurrahim ibn Sulaiman, Hamad ibn Salamah disebut mahfud, begitu. Itu yang diinginkan, begitu. Wa hadzal mahfud bihasabi sanadihi min haitsul qabul bagat. Dan yang mahfud ini sesuai dengan sanadnya, ditinjau dari sisi diterima atau ditolaknya dia, dan hanya Allah yang memberi taufik. Maksudnya adalah tidak selamanya langsung diterima yang mahfud ini. Bihasab sanadi, diperiksa lagi sanadnya, apakah ia bisa diterima atau ia tertolak. Sekalipun ada, kalau riwayat yang syad jelas nih, karena dia syad, karena dia termasuk dari jenis dhaif yang disebutkan kemarin di awal. Naun min anwa'id dhaif min haitsu khata rawihi. Jadi lawan dari syad adalah al-mahfud. Jadi kadang seorang ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang syad, adalah hadis syad, wa hadzal mahfud. Ini yang di al-mahfud, jadi lawannya dari syad. Yang kedua, pembagian yang kedua setelah pembagian yang pertama yang berselisih atau bersendirinya seorang rawi bersamaan dengan ada yang dia selisih. Yang kedua, ثم قال الشيخ حفظه الله: الثاني تفرد مطلق فلم يخالف الراوي ولم يتابع، وهو تفرد المقبول الذي ليس فيه من الضبط ما يقع جابرا لما يوجب تفرده، بحيث أنه لا يحتمل التفرد، وقد يطلق على تفرد الضعاف على التفرد ضعفاء أيضا شاذ. du'afa. وقد يطلق على تفرد الضعفاء أيضا Dhamma du
على تفضل الضعفاء أيضا شاذ. Yang di atas juga tadi ya, maya ke ujabirun lamma, 5 di situ. Selanjutnya kata beliau yang kedua setelah menyebutkan yang pertama, syad yang pertama yaitu bersendirinya seorang rawi bersamaan dengan ada yang ia selisihi, dan yang kedua adalah bersendiri mutlak, falam yukhalif ar-rawi, tidak ada rawi yang menyelisihinya, dia memang bersendiri dalam meriwayatkan, walam yutaba, tidak ada yang mengikutinya, dan dia adalah di cetakannya Mas Danu ada ini Asani, ada Aldin ada Asani, ada. Antum ganti cetakan, ada itu Asani tafarrudu mutlak. Nggak ada kan yang kata Asani, nggak ada tak? Tapi yang setelahnya tafarrud mutlak langsung wa huwa tafarrudul maqbul alladhi laisa, langsung begitu kan? Nah, itu dia yang saya maksud. Tidak ada yang di atasnya, yang tidak ada yang judul sebelum paragraf itu, cetakan lama. Yang dipakai yang punya kita, yang sama punya Mas Danu. Dan dia adalah yang kedua ini, wa huwa tafarrudu al maqbul alladhi laisa fihi min ad-dhabti ma yaqa'u jabirun lima yujibu tafarrudu. Dia adalah bersendirinya seorang rawi yang rawi makbul, rawi yang diterima, yang laisa fihi min ad-dhabt, namun ia tidak memiliki dhabt yang cukup untuk menguatkan hal-hal yang menyebabkan ia bersendiri dalam riwayatnya, bihaitsu annahu la yatahammalu tafarrud, sehingga ia tidak mampu menanggung beban periwayatannya secara bersendiri. Artinya harus dia ada penguat, sehingga ia bisa tahammul dalam bersendiriannya. Jadi ada riwayat seorang rawi juga, dia dhabt tapi dhabatnya tidak cukup kuat untuk menambal bersendiriannya dia dalam meriwayatkan sebuah hadis. Jadi tidak ada yang menyelisihi dia. Dia yang sendiri yang meriwayatkan, hanya akan tetapi dia adalah rawi yang dhabatnya tidak cukup kuat. Ini jenis yang kedua. Wa qad yutlaqu ala tafarrudid du'afa'i aidan syad. Dan juga kadang digunakan bersendirinya seorang rawi yang dhaif, rawi dhaif sebagai hadis yang syad, juga dikatakan sebagai hadis yang syad. Contohnya, قال الشيخ حفظه الله مثاله وقال الإمام بن ماجه حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا صائد بن عبيد الجزري حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عمر بن دينار المكي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام فقال رجل يا رسول الله ألا أتيك بوضوء ألا أتيك بوضوء ألا أتيك بوضوء قال أريد الصلاة. Kan beda itu wadu dengan wudu perbuatannya. Kalau wadu airnya yang dipakai berwudu, alatnya beda, harokat saja sudah beda. Itu dibahas dalam pembahasan fikih. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, misaluhu, contoh dari jenis yang kedua ini, tafarrud mutlak, berkata Imam Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Musafir telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ubaid Al-Jazari telah menceritakan kepada kami, Zuhair bin Muawiyah ia berkata telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jahadah ia berkata telah menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar Al-Makki dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tatkala keluar dari Al-Ghaid, tempat
buang air, fa utiya bi ta'am, maka didatangkan makanan. Faqala rajulun, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, tidakkah saya membawakanmu wudu, air untuk berwudu? Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridu shalah, apakah saya mau salat? Syahidnya di sini pada bersendirinya, atau belum dibaca ya? Baca dulu. قال الخليل تفرد به زهير وهو ثقة مخرج لكن هذا من الشواذ. Kemudian selanjutnya yang menjadi syahid adalah qala al-Khalili, bersendiri dengannya Zuhair. Jadi yang meriwayatkan hadis ini hanya Zuhair bin Muawiyah, wa huwa thiqah, dan dia adalah rawi yang tidak ada yang lain meriwayatkannya, dan dia adalah rawi yang thiqah. Mukharraj maksudnya hadisnya dikeluarkan, hadisnya diriwayatkan. Lakin hadza minasyawahid, akan tetapi ini adalah dari hadis-hadis yang syawad. Maksudnya syad di sini adalah bukan syad yang pertama. Yang syad yang pertama adalah ia menyelisihi, karena dia kan rawi yang thiqah juga. Kalau syad yang pertama adalah ia menyelisihi rawi yang lebih thiqah. Nah, di sini dia tidak menyelisihi, akan tetapi ia bersendiri dalam mengeluarkan hadis tersebut. Berarti diketahui di sini bahwasanya Zuhair juga adalah seorang rawi yang thiqah, akan tetapi ia tidak memiliki dhabt yang cukup untuk menguatkan bersendiriannya dia dalam meriwayatkan hadis, maka disebutkan sebagai syad. Ini penggunaan syad yang kedua. Lanjut. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى واعلم أن هذا النوع يطلق عليه منكر أو شاذ وإطلاق النكارة عليه أكثر من إطلاق الشذوذ. فقلما يطلق عليه شاذ ولكن وجد في استعمالهم كما ترى ويجمع بينه وبين المنكر الخطأ. فإن هذا المثال الذي ضربناه قال أبو حاتم هذا خطأ. قال البزار هذا الحديث أحسب أن محمد بن حجالة بن جحادة أخطأ في إسناده بنحوه قال ابن عدي. Taib, selanjutnya kata beliau, ketahuilah bahwasanya jenis ini yutlaqu alaihi munkar au syad, digunakan untuk hadis yang palsu atau hadis yang syad atau hadis yang syad. Jenis yang mana yang dimaksud kira-kira? Yang kedua ya? Yang kedua, yang terdekat, bahwa jenis itu digunakan untuk juga hadis yang palsu atau hadis yang syad. Dan wa itlaqun nakaru alaihi aktsar min itlaqis syudzud, penggunaan hadis mungkar untuk jenis hadis yang sudah disebutkan itu lebih banyak daripada ia disebutkan sebagai hadis syad. Jadi kebanyakannya jika ada datang contoh yang semisal dengan itu, maka ia lebih banyak disebutkan sebagai hadis yang mungkar, bukan hadis yang syad. Fa qallama yutlaqu alaihi syad, sedikit penggunaannya dalam istilah syad. Walakin wujida fi istimalihim kama tara, akan tetapi ia didapati penggunaan istilah tersebut sebagaimana yang engkau lihat, sebagaimana yang dikatakan Al-Khalili sebelumnya, ya kan, lakin hada minasyawad, maka itu didapati penggunaan seperti itu, tapi kebanyakannya dia disebut sebagai an-nakar, hadis mungkar, palsu, ditolak. Wa yajma'u bainahu wa bainal munkar al-khata', maka tergabung dalam penggunaannya. Bainahu berarti asyad, antara syad dengan munkar al-khata'. Jadi hadis munkar disebut sebagai al-khata', hadis syad juga disebut sebagai al-khata'.
Jadi penggunaan al-khata' itu berarti bisa dibilang dia umum. Jadi bisa disebut nanti mungkar dan juga bisa sebagai syad, bisa juga sebagai syad. Sebagaimana contoh kata beliau, fa inna hadzal misal alladhi darabnahu qala Abu Hatim, yang dicontohkan kepada kita, berkata Imam Abu Hatim rahimahullahu taala, hada khata. Ya, berarti yang diinginkan imma mungkar atau imma syad. Imma mungkar atau imma syad. Sama saja kalau penggunaannya dia dengan lafaz khata. Wa qala al-Bazzar, dan juga al-Bazzar berkata, hadis ini kira saya sangka bahwasanya Muhammad bin Jahada akhta'a fi isnadihi, beliau melakukan kesalahan dalam sanadnya, syad atau mungkar. Wa binahwihi qala Ibnu Adi, dan semisal dengan itu Ibnu Adi juga bilang seperti itu. Az-Zahadi ahsabu anna Muhammad bin Jahada akhta' fi isnadihi. Lanjut. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى مضام الشام العلل لابن أبي حاتم ثم العلل للدارقطني. Terakhir adalah tempat-tempat hadis yang biasa ditemukan, dan kebanyakan ditemukan hadis yang syad dari al-ilal yang disusun oleh Ibnu Abi Hatim dan al-ilal li ad-Darqutni. Al-ilal adalah kumpulan hadis-hadis yang memiliki kecacatan dalam hadis tersebut, dikumpulkan di sana. Jadi kesimpulannya asyad itu adalah dia apa yang secara nyata atau jelas terjadi kesalahan, ya kan, terjadi khata' fi al-maqbul, pada rawi yang diterima. Sekali lagi itu butuh menjadi perhatian kita dalam pengertian asyad, bahwasanya ia ada kesalahan yang dilakukan oleh rawi yang diterima, rawi yang makbul, baik itu kesalahannya ia menyelisihi rawi yang diterima yang lain, ataukah ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut, dan dia juga adalah seorang rawi yang dhabatnya tidak cukup kuat untuk menanggung kesendiriannya dalam periwayatan tersebut. Baik, cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.